Pada saat ini, Bei Bei sepenuhnya mengungkapkan kekuatannya sebagai saudara tertua dari sekte Tang. Tubuhnya, yang telah mengisi maju, tiba-tiba membeku dan menjadi ilusi. Dengan Ghost Shadow Conflexing Track-nya, dia tiba-tiba bergerak ke samping. Meskipun cahaya pedang yang dipanggil oleh fanatik pedang itu sangat cepat, Ghost Shadow Perplexing Track BI telah mencapai tingkat yang baru. Dalam sekejap, cahaya pedang melintas melewatinya, dan gerakan yang seharusnya menghantamnya diperlambat oleh satu ketukan. Dalam waktu singkat ini, mata BI bersinar dengan cahaya. Dengan raungan drakonik yang jelas, 5 jiwa berdering di sekujur tubuhnya bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Lengan kanannya yang tebal terayun keluar saat dia menghantam cahaya pedang dari belakang. Dalam sekejap, naga bersisik di seluruh tubuh BI mulai berubah. Mereka mengubah warna emas yang cemerlang, dan masing-masing sambaran petir dipenuhi energi terang. Dia melambaikan cakar naga kanannya, yang menghilang ke langit. Ketika itu muncul kembali, ada cakar naga emas kedua di langit, yang berbenturan langsung dengan cahaya pedang yang tajam. BI, bagaimanapun, mengambil waktu ini untuk mundur dengan cepat, meretih. Seolah petir dari 9 langit telah menghantam bumi. Cahaya keemasan yang cemerlang berubah menjadi percikan listrik yang tak terhitung jumlahnya. Cakar naga emas BI di langit tidak mampu menghalangi cahaya pedang yang menakutkan. Dan hancur berantakan. Namun, kecepatan cahaya pedang juga turun dengan cepat. Setelah itu, sinar cahaya listrik yang tak terhitung jumlahnya yang telah meledak terpisah dengan cepat berkumpul bersama, membungkus Ji Juan dan menampilkan kekuatan guntur dan listrik. Sementara Ji Juan menggunakan domainya, dia masih seorang guru jiwa, bukan batu. Kekuatan domainya tidak dapat menahan serangan BI. Dia berhenti, tetapi niat pedangnya yang tersisa meledak pada saat itu, menghalangi cahaya keemasan di sekitarnya. Bagus! BI berteriak. Sementara dia telah pindah kembali sebelumnya, dia tiba-tiba berubah arah dan sekali lagi maju ke depan. Sebuah lingkaran emas tiba-tiba bersinar dari tubuhnya, dan saat itu bersinar, seluruh tubuhnya basah oleh nimbus emas yang cemerlang. Tidak ada yang bisa melihat tubuhnya dalam cahaya keemasan saat ia menyerang Ji Juan tanpa ampun. Ji Juan tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Dia mencengkeram pedang penghakiman dengan erat dan mengayunkannya ke atas. Maksud Dagon Slaying Sword dengan cepat berkumpul, dan cahaya pedang tajam lainnya menebas ke arah BI. Serangannya selalu begitu sederhana dan mudah, bola cahaya keemasan yaitu BI mulai berubah juga. Itu mengambil bentuk kepala naga besar, yang jelas keterampilan jiwa keempatnya, kepala naga guntur. Namun, kepala naga gunturnya berbeda dari sebelumnya. Ledakan! Sebuah ledakan kuat terdengar, dan bola petir emas mulai menyebar dari titik bentrokan mereka. Itu memanjang keluar untuk lebih dari 30 meter, dan di daerah itu, udara mendesis dengan listrik. Busur emas yang tak terhitung jumlahnya berderak dan berdengung. Beberapa dari mereka bahkan mulai menyerupai cairan, sementara beberapa kelompok petir berbentuk bola bergetar hebat, domain ganas Kaisar Tirani. Ini adalah domain BI yang kuat setelah ia mengembangkan Radiant Holy Dragon-nya. Listrik berderak selama beberapa detik sebelum perlahan-lahan padam. Mereka perlahan bisa melihat sosok BI dan Ji Juan. BI memiliki lapisan sisik naga biru keunguan baru di sekujur tubuhnya. Cahaya keemasan di sekitar tubuhnya dengan cepat memudar, dan sekitar 7 hingga 8 meter di depannya, Ji Juan berdiri dengan pedangnya di tangan. Sementara cengkeramannya masih stabil, tubuhnya bergetar tanpa henti. Pakaian di tubuhnya kurang lebih hancur. Sisi yang mewakili cahaya masih bersinar terang di pedang penghakimannya, mengeluarkan aura tebal dan cerah. Setetes darah menetes dari sudut mulut Ji Juan. Namun, tidak ada tanda-tanda rasa sakit di wajahnya. Yang ada di sana hanyalah pandangan kontemplasi yang mendalam. BI menganggukkan kepalanya ke arah Ji Juan dan berkata, "Kakak Ji, niat pedangku memang kuat." "Apa langkah pertama yang disebut?" Ji Juan tampaknya tersentak bangun ketika dia menjawab, "Ini domain yang aku buat. Itu disebut domain soliter. Aku tersesat." Sementara dia suka bertarung, dia tahu kapan dia kalah dan kapan dia menang. Ketika BI menggunakan kepala naga gunturnya dan menyerang dengan domain ganas Kaisar Tirani. Ia menggunakan 7 gerakan dengan cepat. Namun, kekuatan dari 7 langkah ini dimakan oleh domain yang kuat. Seandainya BI tidak menunjukkan belas kasihan, tidak mungkin dia masih hidup. BI menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak,
kamu tidak kalah. Alih-alih, dalam hal inovasi, aku kalah. Saudara Ji, setelah kamu membiasakan diri dengan pedang penghakiman kamu, akan sulit bagi aku untuk mengalahkan kamu. Pedangmu bisa membatasi kekuatanku. Terlepas dari apakah itu Huo Yuhao, Su Sanshi atau Wang Donger, mereka semua tahu bahwa Bei tidak berbohong, sementara Ji Juan telah kehilangan sekali lagi. Wilayahnya mampu secara langsung memaksa Bei untuk menggunakan Radiant Holy Dragon yang paling kuat. Jika tidak, Bei mungkin tidak bisa mundur utuh dari serangan itu, sementara Bei telah menang. Judgment Sword Ji Juan telah menyerap sejumlah besar kekuatan jiwa berjenis ringan dari Bei. Ji Juan masih tidak yakin bagaimana dia bisa menggunakan pedang alat jiwanya. Jika dia tahu, bahkan jika Bei menang, itu tidak akan mudah. Ji Juan berkata, terima kasih atas bimbingan kamu, aku akan lebih memikirkannya. Dengan itu, ia mengangguk pada Bei dan berbalik untuk pergi. Dia tidak akan berlengah-lengah, ini bukan gayanya. Jing Xian bergegas menghampirinya dan bertanya, Juan, apakah kamu terluka? Ji Juan menggelengkan kepalanya. Ketika dia melihat Jing Xian, senyum terlintas di wajahnya. Kemudian, dia berhenti dan berbalik untuk melihat Bei, Su Sanshi, Huo Yuhao dan Wang Donger dan berkata dengan serius, datang ke Tang Sekte adalah keputusan terbaik yang pernah aku buat. Di masa depan, aku khawatir aku akan terus mengganggu kamu. Saat dia mengatakan itu, dia membungkuk pada semua orang dan kemudian pergi. Mencengkeram pedang penghakiman dengan erat, Su Sanshi melihat sosok Ji Juan yang menghilang saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Semua orang bilang aku gila, tapi pria itu lebih gila daripada aku. Di matanya, tidak ada yang lebih penting daripada pedangnya. Bei berkata, itu sebabnya dia sangat menakutkan. Pilihannya adalah jalur khusus. Dia berspesialisasi dalam satu hal dan hanya satu hal, dan itu adalah pedangnya. Dia bahkan tidak menambahkan satu keterampilan jiwa untuk itu. Namun, karena ini, ia akan dapat mencapai level yang tidak ada di antara kita di masa depan. Su Sanshi berkata, sedikit tidak terkesan, jadi apa? Cara kultivasinya terlalu tidak fleksibel. Selain itu, meskipun ia memiliki banyak kekuatan ledakan, ia tidak bisa mempertahankannya lama. Selama kita melawannya dengan menargetkan kelemahannya, dia tidak bisa menampilkan seluruh kekuatannya. Bei tertawa. Tidak mudah menjadi yang paling kuat di satu area. Setiap orang memiliki jalannya sendiri, dan kita harus menghormati pilihannya. Selain itu, tidakkah kamu berpikir bahwa kehadirannya dapat membantu kami berlatih? Mulut Su Sanshi berkedut, dan dia berkata, itu hanya untukmu. Kamu dipaksa ke sudut seperti anjing, dan harus menggunakan naga suci radian kamu. Malu, memang memalukan. Bei berkata dengan tidak ramah, kamu sendiri mengatakan bahwa kekuatan ledakannya kuat. Jika aku tidak menggunakan naga suci radian, tidak ada cara bagi aku untuk mengalahkannya. Lain kali, kamu mencoba melawannya setelah kamu menjadi sasaran pedangnya. Huo Yuhao berkata dari samping, Big Senior, Head Senior, aku akan pergi dan berlatih dengan Wang Donger. Kecintaan Ji Juan terhadap pedang telah sangat menyentuh Huo Yuhao. Dia merasakan urgensi, karena Ji Juan membaik terlalu cepat. Huo Yuhao takut jika dia tidak membaik secepat itu. Dia akan tertinggal. Senyum aneh muncul di wajah Su Sanshi saat dia berkata, pergi, tetap aman. Tanpa menunggu dia selesai, Bei memotongnya, tidak ada yang baik yang bisa keluar dari mulutnya. Yuhao, Donger, abaikan dia dan pergi. Hari ini, kami tidak akan kembali ke akademi. Ingatlah untuk kembali untuk makan malam. Setelah mereka mengucapkan perpisahan besar senior dan ketiga senior mereka, Huo Yuhao menyeret Wang Donger kembali ke kamar mereka. Wang Donger tampak tenggelam dalam pikirannya. Huo Yuhao melepas mantelnya, duduk di samping tempat tidur dan berkata, apa yang kamu pikirkan, Donger? Wang Donger menjawab, apa pendapat kamu tentang Ji Juan, serta analisis Big Senior dan Third Senior? Huo Yuhao berkata, baik Big Senior dan ketiga senior benar. Namun, mereka tidak cukup memahaminya. Pada kenyataannya, stamina Ji Juan layak. Namun, ketika dia menghadapi lawan yang kuat, dia suka menggunakan serangannya yang paling kuat terlebih dahulu. Oleh karena itu, ini mempengaruhi analisis Big Senior tentang dia. Jika dia mengubah gaya bertarungnya, dia akan tetap sama kuatnya. Namun, kelemahannya adalah dia tidak cukup fleksibel.
Jika kita menargetkan kelemahannya, ada cara untuk mengalahkannya. Misalnya, ada trik untuk mengalahkan domain yang dia gunakan sekarang. Wang Dong bertanya dengan ingin tahu, apa itu? Huo Yuhao terkekeh, pikirkan tentang hal ini, jika aku melarikan diri saat dia menggunakan domainnya. Apa yang akan terjadi? Saat dia mencoba menggunakan domainnya, seluruh tubuhnya akan memasuki kondisi tertentu. Dia harus mengunci lawan dan perlahan mengumpulkan energi. Melihat hal-hal hari ini, jelas bahwa lawannya harus menyerangnya terlebih dahulu. Hanya dengan begitu dia dapat menggunakan domainnya. Jika lawannya tidak menyerang, ia akan terus mengumpulkan energi dan setelah beberapa saat, kekuatannya akan sangat kuat. Namun, jika aku lari dari awal, kekuatan domainnya akan dimaksimalkan. Namun, bahkan setelah dia mengumpulkan semua energi itu, seberapa kuat serangannya? Jangan bicara tentang hal lain, tetapi jika aku melarikan diri dengan alat jiwa tipe terbang, aku dapat membersihkan 3 kilometer dalam 15 detik. Tidak peduli seberapa kuat domainnya, dia tidak dapat menyerang seseorang yang berjarak 3 kilometer. Wang Donger tertawa, rencanamu memang rumit. Huo Yuhao berkata, dia mungkin kembali untuk melakukan lebih banyak kultivasi tertutup, aku akan mengingatkannya nanti. Sebenarnya, dia benar-benar harus mengubah gaya bertarungnya. Dia cukup kuat dalam aspek ini, tetapi dia harus memilih kapan dia harus melepaskan kekuatannya. Sebagai contoh, jika dia dapat melumpuhkan lawannya di awal pertarungan, atau bahkan menyebabkan mereka kehilangan kemampuan untuk bergerak, dan kemudian mengumpulkan dan melepaskan energinya, aku percaya efeknya akan sangat berbeda. 1 atau 2 akumulasi saja akan sangat melukai lawannya. Wang Dong berkata, tidakkah menurutmu dia membutuhkan pasangan? Misalnya, jika dia bermitra dengan kamu, dia dapat mulai mengumpulkan energi dari awal. Kemudian, kamu akan bertanggung jawab untuk menjepit musuh dan mencegahnya melarikan diri. Ketika dia mengumpulkan energi yang cukup, kamu dapat menggunakan shock spiritual kamu untuk membuat lawan kamu kehilangan kendali. Melakukan hal itu akan memastikan bahwa domain soliter Ji Juan akan menjadi mematikan. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan Wang Donger, Huo Yuhao tertegun. Kemudian, matanya menyala dan dia melompat. Dia bergegas menuju Wang Donger dan memeluknya erat-erat saat dia memutarnya, Wang Dong terperangah. Dia tersipu ketika dia menepuk pundaknya dan bertanya, apa yang kamu lakukan? Huo Yuhao menurunkannya dan berkata dengan penuh semangat, pengamat memiliki perspektif terbaik. Kamu benar. Aku adalah seorang master jiwa tipe kontrol. Dan gaya menyerangnya sangat ofensif dan bahkan mematikan. Jika kita bisa bekerja bersama, kita bisa melawan mereka yang berada di atas level kita. Aku bisa melengkapi kelemahannya, apakah itu yang kamu katakan? Wang Dong mengangguk. Huo Yuhao mengayunkan tangannya dan berkata, aku selalu memandangnya sebagai lawan, tetapi aku tidak pernah membayangkan bahwa kita bisa bekerja sama seperti ini. Dengan serangan yakin bunuhnya, kita bahkan bisa memasukkannya ke dalam tim kita. Dia akan bertanggung jawab untuk memberikan pukulan pembunuhan sementara kita dapat membantu mengendalikan lawan kita sejak awal. Dengan domain soliter sebagai kudeta kami, ada banyak cara untuk menyerang. Sebagai contoh, saat dia mulai mengumpulkan energi, tetapi sebelum dia memiliki cukup untuk melepaskannya, senior ketiga dapat menggunakan pemindahan dunia bawahnya yang misterius untuk mengangkut musuh kita yang paling kuat. Lalu, dia bisa melepaskan serangan mautnya. Hehe. Murid-murid Wang Dong bersinar cerah ketika dia berkata, benar, ini juga bisa berhasil. Namun, dia terlalu tua. Jika tidak, dia bisa bergabung dengan kami untuk turnamen Master Jiwa Kontinental Elit Muda ini. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, ini baik-baik saja, dia sekarang bagian dari sekte Tang. Lagi pula, kompetisi hanyalah kompetisi. Yang lebih penting adalah masa depan sekte Tang kita. Melihat itu sekarang, bukan hal buruk baginya dan Jing Xian untuk ikut. Ayo, Donger, mari kita luangkan waktu untuk berkultivasi. Kamu semua berdering 6, dan aku harus mendapatkan cincin ke-6 aku secepat mungkin. Dengan itu, ia melepas sepatunya dan naik ke tempat tidurnya. Dia duduk bersila dan menunggu Wang Donger untuk bergabung dengannya. Wajah Wang Dong berubah cemberut saat dia berdiri di samping tempat tidur dan bertanya, tunggu. Aku belum punya kesempatan untuk menanyakan sesuatu padamu. Kemarin, mengapa Wang Qiu mencari kamu? Bagaimana kamu berencana untuk membagi tulang jiwa dengannya setelah kamu kembali ke halaman batin?
Kenapa aku merasa ada sesuatu yang aneh tentang cara dia memperlakukanmu? Huo Yuhao tertegun. Dia tersenyum pahit dan bertanya, ada apa? Wang Dong mendengus dan berkata, kami berdua wanita, dan aku dapat mengatakan bahwa ketika dia melihat orang lain, tatapannya sangat dingin. Namun, ketika dia melihatmu, tatapannya akan menjadi lembut. Jika kamu tidak percaya kepada aku, kamu dapat bertanya kepada tetua Brother dan yang lainnya. Mereka semua memperhatikannya juga. Aku pikir Wang Qiu menyukai kamu. Uhuk-uhuk. Huo Yuhao memasang ekspresi malaikat dan berkata sambil tersenyum, Dong sayang, apakah kamu tidak percaya padaku? Aku hanya memiliki kamu di hati aku. Wang Dong mendengus dan berkata, aku percaya padamu. Namun, aku masih perlu mengingatkan kamu. Lagi pula, dia sangat cantik, dan setelah beberapa saat, kamu akan mengembangkan perasaan untuknya. Untuk mencegah hal seperti ini terjadi, kamu harus menghindarinya sebanyak mungkin di masa depan. Beri dia 3 tulang jiwa agar dia tidak punya alasan untuk terus mencarimu. Huo Yuhao berkata sambil tersenyum, mengapa aku merasa kamu imut ketika kamu cemburu? Selain itu, tidak ada alasan bagi kamu untuk cemburu. Wajah Wang Dong memerah, dan dia menarik telinganya ketika dia berkata, siapa yang cemburu? Apakah ada alasan bagi aku untuk cemburu? Aku yang salah, kata Huo Yuhao dengan ekspresi pahit di wajahnya. Ayo berkultivasi, jika tidak, aku akan tidur. Wang Dong mendengus, dan baru kemudian dia melepas sepatunya dan naik ke tempat tidur. Setelah dia duduk, dia memperhatikan bahwa telinga Huo Yuhao memerah. Sambil menjaga wajah poker, dia membungkuk untuk menggosok telinganya. Huo Yuhao tertawa kecil. Masalah datang untuk menemukanku. Wang Donger berkata, kamu harus berjanji padaku untuk kurang berinteraksi dengannya. Ya, aku akan sedikit berinteraksi dengannya, jawab Huo Yuhao tanpa ragu. Apakah kamu berbohong kepada aku? Wang Dong bertanya dengan curiga. Huo Yuhao langsung berteriak, semoga surga menjadi saksiku saat aku bersumpah padamu dari lubuk hatiku. Jika tidak, aku akan. Baik, aku percaya padamu. Wang Donger meletakkan tangannya di mulutnya, Huo Yuhao langsung menarik tangannya dan menariknya ke pelukannya. Memiliki Wang Donger, dengan keharumannya yang ringan, di pelukannya terlalu nyaman. Ini bahkan membuat darahnya menjadi liar. Janji Huo Yuhao untuk kurang berinteraksi dengan Wang Qiuer adalah asli. Bagaimana mungkin dia tidak tahu betapa istimewanya Wang Donger baginya? Meskipun dia tidak bisa memastikan bahwa Wang Qiu menyukainya, hatinya sudah penuh dengan Donger. Terlepas dari betapa miripnya mereka berdua, mereka masih orang yang terpisah. Huo Yuhao tidak akan pernah menyakiti Donger kesayangannya. Donger, kata Huo Yuhao pelan. Jawab Wang Donger. Huo Yuhao berkata, aku tiba-tiba merasa bahwa senior ketiga benar. Cuaca hari ini baik-baik saja. Mengapa kita tidak membuka gorden dan tidur sebentar? Tidakkah kamu mengatakan bahwa tidak apa-apa bagi kita untuk bersantai juga? Aku akan memeluk kamu untuk tidur, dan aku berjanji tidak akan menyentuh dimanapun aku tidak seharusnya, oke? Tidak. Wang Dong bergerak bebas dari pelukan Huo Yuhao, memerah. Dia mengangkat tangannya dan berkata, ayo berkultivasi. Sementara dia rela berbaring di pelukannya, mereka belum menikah. Tidak apa-apa jika mereka berkultivasi bersama pada hari itu. Tetapi jika mereka tertidur bersama dan ditemukan, itu akan sangat memalukan. Lebih jauh, terakhir kali mereka tertidur bersama adalah karena mereka mengantuk. Dia masih tidak mau tidur dengan Huo Yuhao. Lagi pula, dia baru berumur 17 tahun. Perasaan menahan diri dan malu lebih dari cukup untuk membiarkan sisi rasionalnya mengambil alih. Huo Yuhao menatap wajahnya, yang memerah dan penuh tekad, dan tertegun. Dong, kamu sangat cantik. Wang Donger tidak memberinya kesempatan lagi ketika dia berkata, berkultivasi. Lihat dirimu, matamu merah. Baiklah, mari kita berkultivasi. Dengan malang, Huo Yuhao mengangkat tangannya, telapak tangan mereka bersentuhan satu sama lain saat mereka menutup mata. Kekuatan Haodong mengalir melalui mereka berdua, energi jiwa tipe cahaya memasuki mereka dan mulai mengalir seperti sungai besar. Energi ini membuat semua pori-pori di tubuh Huo Yuhao terbuka. Itu sangat menghibur, dia masih merasakan yang terbaik di sebelah Wang Donger. Dia tidak bisa tidak memikirkan waktu ketika dia menyatukan jiwa bela dirinya dengan Wang Qiuer. Mungkin fusi itu dapat meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang lebih besar,
Tetapi kultivasi kuat Wang Qiwer akan membuat jiwa bela diri mereka yang menyatu sangat keras. Tidak hanya mereka akan melukai lawan mereka, tetapi mereka juga akan melukai diri mereka sendiri. Saat kekuatan jiwa mereka mengalir dan kekuatan Haodong masuk, Huo Yuhao mampu menangkap beberapa perubahan yang lebih halus. Setelah tantangan hutan bintang besar Dou, kekuatannya secara keseluruhan telah meningkat, termasuk kontrolnya atas kekuatan jiwanya. Ketika tekanan meningkat, seorang guru jiwa akan lebih termotivasi untuk meningkat juga. Sehari berlalu dengan cepat, dan sekte Tang menjadi lebih sibuk. Inklusi Xuanziwen mengubah dinamika sekte. Di bawah bimbingannya, aula alat jiwa menjadi lebih efisien. Tentu saja, uang dihabiskan seperti air. Sementara Xuanziwen secara pribadi membuat banyak alat yang sangat bagus untuk membuat alat jiwa, bahan masih dibutuhkan. Huo Yuhao telah membawa banyak jenis logam mulia kembali, tetapi mereka tidak memiliki logam biasa yang harus dibeli. Xuanziwen adalah orang yang masuk untuk membuat alat jiwa. Namun, dia bukan master ekonomi. Setelah 1 hari, Bei Bei tampak sangat lelah dan bingung. Meski begitu, dia mencoba memenuhi semua permintaan Xuanziwen. Jika Tang Sekte ingin terus memperbaiki dirinya sendiri, Soul Tool Hall harus melakukan aksinya bersama. Ini bukan waktu untuk menghemat uang. Untuk membeli bahan yang cukup, ia harus meminjam banyak uang dari bisnis utama kota Shrek. Mereka tidak akan pernah meragukan kehormatan Sekte Tang, karena Bei Bei juga membawa bersamanya jaminan dari Akademi Shrek. Karenanya, aula alat jiwa Tang Sekte akhirnya bisa lepas landas. Menurut rencana Xuanziwen, langkah selanjutnya dari Soul Tool Hall adalah ekspansi. Hanya dengan mendapatkan ruang yang cukup mereka dapat terus merekrut orang. Tentu saja, mereka harus merekrut insinyur jiwa yang berpengalaman. Hanya kemudian bisa Soul Tool Hall dari Tang Sekte benar-benar lepas landas. Adapun poin ini, berkat komunikasi antara Bei Bei dan Hichaito, jalan bagi Xuanziwen untuk mengajar di Departemen Alat Jiwa Akademi Shrek telah dihapus. Sementara yang lain mungkin tidak tahu seberapa kuat Xuanziwen, bagaimana mungkin Fen Yu dan Hichaito, yang keduanya telah mengunjungi Hall Virtueus Virtue, tidak tahu? Sebagai seorang insinyur jiwa kelas 8, Fen Yu jelas tentang perbedaan antara Xuanziwen dan dirinya sendiri. Jika bukan karena fakta bahwa kultivasi Xuanziwen belum pada tingkat Titlet Douluo, dia akan sudah lama naik ke tingkat insinyur jiwa peringkat 9. Baginya menginstruksikan Departemen Alat Jiwa adalah hak istimewa yang tidak bisa dibeli dengan uang. Ke depan, semua siswa Departemen Alat Jiwa, dan bahkan beberapa guru, semuanya ditugaskan ke Sekte Tang. Untuk menunjukkan ketulusan dari Departemen Alat Jiwa, mereka bahkan membawa sejumlah uang dan memberikan beberapa logam biasa untuk digunakan sebagai bahan bagi siswa untuk digunakan untuk pelajaran praktis. Tidak diragukan lagi, Xuanziwen telah melakukan perombakan total dari Soul Tool Hall Tang Sek. Di sini, dia adalah pemimpin yang tidak perlu dipersoalkan. Tidak lama setelah Bei Bei membahas hal-hal dengan rekan-rekannya, dan mereka memutuskan untuk berterima kasih kepada Xuanziwen atas kontribusinya pada Sekte Tang dengan mengubah nama Aula Alat Jiwa menjadi Aula Xuan, yang secara pribadi akan dipimpin olehnya. Ini semua formalitas. Dengan Xuanziwen, fondasi Sekte Tang aman. Fajar, di pagi hari, Bei Bei membangunkan Huo Yuhao dan Wang Donger. Tadi malam, hanya mereka bertiga yang tinggal di Sekte Tang untuk beristirahat. Sementara Bei Bei mencoba memenuhi semua permintaan Xuanziwen. Huo Yuhao dan Wang Donger telah berkultivasi sepanjang hari. Saudara tetua, mengapa kamu membangunkan kami sepagi ini? Sama seperti Huo Yuhao dan Wang Donger menyelesaikan kultivasi mereka dengan nada yang baik, Bei Bei tiba. Saat ini, langit nyaris tidak cerah. Itu sangat awal, Bei Bei berkata, bukan aku yang memanggilmu. Guru Xuan ingin kita pergi bersamanya lebih awal, dan aku menduga itu ada hubungannya dengan turnamen baru. Kemungkinan kami akan mewakili Tang Sek untuk turnamen ini. Ayo pergi makan dulu. Setelah sarapan, kita akan kembali. Semua orang menunggu kita kembali di halaman dalam. Mereka bertiga sarapan, lalu meninggalkan Sekte Tang ke Akademi Shrek. Ini adalah keuntungan berada di dekatnya. Setelah beberapa saat, mereka kembali ke halaman dalam. 4 anggota lainnya dari Seven Monster Shrek sudah menunggu mereka di jalan kembali ke Shrek Academy. Setelah mereka terhubung, mereka menuju sebagai kelompok menuju Paviliun Dewa Laut. Ketika mereka mencapai Paviliun Dewa Laut, banyak orang sudah menunggu di sana. Mereka tahu semuanya.
Di antara para siswa ini, Wang Qiwer berdiri di depan. Di sebelah Wang Qiwer berdiri Dai Huabing, Ning Tian, Zulu, Wu Feng, Xie Xuanyue, Cao Jinxuan, Yao Xichen, Lan Susu, dan Lan Luoluo. Secara total, ada 10 dari mereka, di antara mereka, Wang Qiwer, Dai Huabing, Ning Tian, Wu Feng, dan Xie Xuanyue adalah murid halaman dalam. 5 lainnya adalah murid luar halaman. Selain Zulu, 4 lainnya berasal dari kelas Huo Yuhao. Bagaimana mungkin mereka tidak saling kenal? Ketika dia melihat mereka, mereka secara alami melihat ke belakang. Cao Jinxuan, Yao Xichen, Lan Susu, dan Lan Luoluo memandang Huo Yuhao dengan normal. Namun, ketika tatapan mereka jatuh pada Wang Dong'er, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak memandang Wang Qiwer. Tatapan mereka melayang di antara mereka berdua, dan ekspresi kaget melintas di wajah mereka. Beberapa dari mereka, termasuk Cao Jinxuan dan Yao Xichen, bahkan tampak bersemangat. Tidak ada yang tahu apa yang mereka pikirkan. Bei membawa semua orang di depan ketiga tetua dan membariskan semua orang dengan cerdas sebelum membungkuk. Tetua Xuan mengangguk dan berkata, "Bagus, semua orang ada di sini. Mari kita mulai." Ketika dia mengatakan itu, pandangannya jatuh ke 7 monster Shrek, dan dia berkata, "Kemarin, kami menerima pemberitahuan resmi dari panitia turnamen bahwa aturan turnamen telah diselesaikan dan dikonfirmasi oleh keempat negara di benua itu. Oleh karena itu, sekarang aku dapat memberitahu kamu bahwa sekte akan mengambil bagian dalam turnamen baru. Jika kamu ingin berubah pikiran, ini adalah kesempatan terakhir kamu." Bei menoleh untuk melihat rekan-rekannya. Semua orang memiliki pandangan tekad di mata mereka. Bei berbalik dan berkata dengan hormat kepada Tetua Xuan, "Tetua Xuan, Dekan Yan, Dekan Cai, kami telah memutuskan bahwa kami bersedia untuk mewakili sekte Tang di turnamen ini." Tetua Xuan mengangguk dan berkata, "Bagus. Karena kamu sudah memutuskan, aku berharap yang terbaik untukmu. Namun, aku harus mengingatkan kamu bahwa saat kamu mewakili sekte Tang, kamu tidak akan menerima bantuan apapun dalam turnamen dari akademi. Pengganti kamu hanya dapat dipilih dari sekte Tang. Kamu akan sepenuhnya mandiri, dan kemenanganmu, atau kerugianmu, tidak akan ada hubungannya dengan akademi." Ya, ketujuh dari mereka menjawab bersamaan. Secara alami, mereka memahami bahwa Tetua Xuan tidak berusaha untuk membebaskan dirinya dari tanggung jawab. Sebaliknya, dia ingin mereka memasuki kompetisi dengan benar. Tetua Xuan berkata, "Selanjutnya, aku akan memberitahu kamu tentang spesifikasi kompetisi. Ingat, kompetisi ini tidak seperti yang terjadi sebelumnya. Saat turnamen berusaha menarik sekte, akan ada peningkatan eksplosif dalam jumlah tim yang ambil bagian. Karenanya, kompetisi akan menjadi kaku." Setelah penelitian oleh Sun Moon Empire, mereka memutuskan untuk menetapkan aturan berikut. Turnamen baru akan dinamai Turnamen Master Jiwa Pemuda Elit-Elit. Karena ada banyak tim yang ambil bagian di dalamnya, akan ada babak penyisihan hingga hanya 32 tim yang tersisa. 32 tim teratas akan dibagi menjadi 4 grup. 2 tim teratas dari setiap grup akan masuk 8 besar. Kemudian, perkembangan akan menjadi babak penyisihan, pertandingan grup dan akhirnya, pertandingan terakhir. Semua putaran akan memiliki komponen eliminasi individu dan kelompok. Di setiap babak, setiap tim yang berpartisipasi dapat mengirim 7 peserta, dan hanya 7. Setelah daftar nama telah dikonfirmasi, itu tidak dapat diubah. Pertama, akan ada putaran eliminasi individu. 2 tim lawan masing-masing akan mengirim pesaing. Setelah pesaing mengalahkan lawan mereka, mereka akan terus bertarung sampai mereka kalah, atau peserta dapat memilih untuk meninggalkan pertandingan secara sukarela. Kemenangan akan memberi kamu 1 poin, dan tim yang menang dari babak penyisihan individu akan diberikan 2 poin. Setelah babak penyisihan individual, kami akan maju ke babak grup 7 lawan 7. Peserta masih akan 7 yang mengambil bagian dalam eliminasi individu, tanpa istirahat di antara keduanya. Bahkan jika tim telah melukai peserta dan tidak dapat mengirim 7 anggota, tidak akan ada penggantian. Tim yang menang dari babak grup akan mendapatkan 5 poin. Di babak penyisihan, tim dengan jumlah poin lebih tinggi akan menang. Ketika mereka mendengar aturan kompetisi, 7 monster Shrek jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam. Tetua Xuan melanjutkan, "Aku percaya kamu telah menyadari bahwa dalam aturan baru, yang penting adalah kecakapan individu.
Babak eliminasi individu sangat penting. Jika kamu dapat memenangkan semua poin dari babak penyisihan individual, maka kamu akan memenangkan pertandingan tanpa harus memasuki babak grup. Karenanya, urutan penyebaran sangat penting. Jadi, kamu harus kembali dan melakukan riset, dan menemukan yang paling cocok untuk kamu. Sebagai seorang siswa dari halaman dalam, Dai Huabing dan Ning Tian punya berita tentang hal itu. Dari sudut pandang mereka, mereka secara alami harus mewakili akademi. Bagaimanapun, mereka jatuh dalam kisaran usia dan bisa dikatakan yang terbaik di antara rekan-rekan mereka, namun, mereka tidak pernah mengharapkan akademi untuk memilih seorang gadis yang menyerupai Wang Donger menjadi kapten mereka. Di antara mereka, Dai Huabing dan Ning Tian, keduanya berharap menjadi kapten, mengenakan ekspresi buruk di wajah mereka. Ekspresi Ning Tian tidak seburuk itu, karena dia hanya terlihat sedikit tidak wajar. Tentu saja, ini juga karena hubungannya dengan Huo Yuhao dan Wang Donger. Namun, wajah Dai Huabing sehitam pot. Dia tidak pernah cenderung menyembunyikan emosinya, dan karenanya, dia mengepalkan tangannya dengan erat. Jika tidak ada masalah lain, itu akan ditetapkan seperti itu. Mulai hari ini dan seterusnya, kalian semua akan menjalani pelatihan khusus, kata Yan Xiaoze, Tuan. Dai Huabing maju selangkah. Yan Xiaoze mengangkat alisnya sedikit saat dia melihat siswa yang berbakat dan berkepala panas ini. Dai Huabing berkata, Dekan Yan, bolehkah aku bertanya apa kriteria untuk pemilihan kapten baru kami? Yan Xiaoze sedikit tersenyum dan berkata, kekuatan, tentu saja. Wang Qiwer baru saja bergabung dengan halaman dalam sebagai murid tahun ini. Dan dia adalah seorang kaisar jiwa tipe penyerangan. Di antara kamu, dia adalah yang terkuat, dan karenanya, dia akan menjadi kaptenmu. Dai Huabing memprotes, Rang tidak mewakili segalanya. Saat dia mengatakan itu, dia melirik Huo Yuhao, dia benar. Huo Yuhao adalah bukti pendapatnya. Dia tidak tahu berapa kali dia membuktikannya kepada orang lain. Yan Xiaoze berkata dengan dingin, kembalilah ke tempatmu. Di depan dekan Departemen Jiwa Bela Diri, Dai Huabing tidak berani mengatakan apapun, tidak peduli seberapa tidak senangnya dia. Yang bisa dia lakukan adalah kembali ke barisan.